Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga tutorial Blender versi 2.9 untuk pemula. Langsung saja buka Blendernya, double klik pada shortcut Blender. Ya, kali ini kita akan mengenal editor pada Blender dan mencoba mengatur ulang editor tersebut sesuai kebutuhan kita. Pengaturan editor ini nantinya akan sangat diperlukan ketika kita bekerja membuat model atau film animasi. Dengan settingan editor yang sesuai, pekerjaan modeling dan animasi bisa lebih cepat dan akurat. Pengaturan yang akan kita lakukan adalah resizing atau mengubah ukuran, bisa mau berbesar atau mau berkecil editor, lalu splitting atau membagi editor menjadi beberapa bagian, dan mengembalikan lagi editor ke semula. Sebelum dilanjut, agar tutorial pada video ini mudah dipahami dan diikuti, pastikan sudah menonton video tutorial Blender part-part sebelumnya di channel ini. Bagi yang belum, link playlist lengkapnya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum. Tutup dulu splash screen ini. Lakukan klik kiri pada mouse di mana saja. Ya, window atau jendela pada Blender disebut dengan editor karena berisi fungsi untuk mengedit atau memanipulasi model dan data. Saat Blender dibuka, akan otomatis muncul 4 buah editor, dan susunan 4 buah editor ini disebut dengan workspace atau area kerja. Workspace ini adalah tempat kita bekerja membuat model, karakter, scene, dan melakukan render. 4 editor tersebut adalah editor 3D View di bagian ini, lalu editor Outliner di bagian ini kanan atas, lalu editor Properties di bagian kanan bawah sini, dan editor Timeline di bagian bawah layar di sebelah sini. Editor 3D View sebagai area kerja utama, sedangkan editor lainnya sebagai pendukung. Sekarang coba tekan F12 pada keyboard. Ya, ini sudah ditekan. Ini adalah tampilan rendering. Ketika ditekan F12 pada keyboard, maka layar akan berubah dari editor 3D View menjadi editor UV Image ini. Lalu tekan ESC pada keyboard, tampilan akan kembali ke editor 3D View. Latihan sederhana barusan menunjukkan ternyata ada editor lain selain 4 buah editor yang otomatis terbuka di awal tadi. Bahkan sebenarnya ada 20 jenis editor lain di Blender ini, dan setiap editor tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Lalu setiap editor bisa diubah ke editor lain sesuai dengan kebutuhan modeling nanti. Coba geser mouse ke bagian kiri atas ini. Ini adalah icon untuk editor 3D View. Kita bisa mengubah editor 3D View ini ke editor lain. Caranya klik di sini, lalu akan muncul 20 editor yang ada di Blender. Misalnya klik salah satu, pilih Image Editor, klik. Ya, editor 3D View berubah menjadi editor Image, dan ikonnya juga berubah menjadi icon untuk Image Editor. Atau misalnya pilih editor yang lainnya lagi. Caranya sama, klik icon editor image di bagian pojok kiri atas ini, lalu pilih jenis editor yang dimaksud. Misalnya text editor, klik. Ya, tampilan image editor berubah menjadi text editor. Ikonnya juga berubah. Lalu coba klik lagi di icon ini. Ya, ini adalah 20 jenis editor yang ada di Blender, yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu General, Animation, Scripting, dan Data. Untuk General ada 3D Viewport atau yang lebih dikenal dengan editor 3D View, lalu ada Image Editor, UV Editor, Compositor, Texture and Node Editor, Shader Editor, Video Sequencer, Movie Clip Editor. Berikutnya di bagian animasi ada
top sheet, timeline, graph editor, drivers, nonlinear animation. Berikutnya di scripting ada text editor, Python console, ada info. Lalu di bagian data ada outliner, properties, file browser, dan preference. Penjelasan untuk setiap editor ini akan disampaikan pada video part berikutnya. Ketika dibutuhkan langsung kita praktekkan. Karena kalau hanya disampaikan teorinya, malah bisa membingungkan. Untuk menjelaskan semua fungsi pada setiap editor di satu waktu, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan dipastikan akan membingungkan. Bagi pemula, tidak direkomendasikan menghafal setiap fungsi dan tombol di setiap editor Blender, tanpa mengetahui bagaimana dan kapan penggunaannya. Tapi tenang saja, sebagian besar fungsi dan tombol akan sering digunakan saat bekerja membuat model dan animasi nanti. Jadi kita akan familiar atau hafal dengan sendirinya. Kuncinya sering-sering latihan atau sering menyaksikan video tutorial Blender di channel ini. Berikutnya, kembalikan ke tampilan editor 3D View. Setelah mengenal 20 jenis editor, berikutnya kita akan belajar melakukan resizing atau mengubah ukuran editor dan splitting atau membagi editor. Untuk resizing, caranya geser mouse ke tepi editor yang akan di resizing. Misalnya untuk editor properties ini, ya, lalu kursor mouse akan berubah dari gambar panah biasanya menjadi gambar seperti ini. Lalu klik kiri pada mouse dan tarik sesuai kebutuhan. Memperbesar atau memperkecil. Misalnya untuk editor timeline sama, letakkan mouse di tepi, lalu setelah kursor berubah menjadi gambar panah seperti ini, klik dan tarik. Kembalikan lagi seperti tadi. Ya, itu cara untuk melakukan resizing, memperbesar atau memperkecil ukuran sebuah editor. Berikutnya, untuk melakukan split editor atau membagi editor, kita bisa melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, geser mouse ke bagian pojok editor yang akan di-split. Misalnya kita mau men-split 3D View editor ini, letakkan mouse ke bagian pojoknya sampai kursor berubah menjadi tanda panah seperti ini. Lalu klik dan geser ke kiri, ya. Editor 3D View akan terbagi menjadi 2 secara vertikal seperti ini. Contoh penggunaannya, misalkan yang kanan kita geser seperti ini. Sehingga kita bisa melihat objek cube ini dari sudut yang berbeda. Cube di editor yang kanan dan editor yang kiri ini adalah sama. Lalu kita coba geser cube-nya. Klik move, lalu pilih objeknya. Ya, kita coba geser ke sumbu Y. Ya, seperti ini. Atau di yang kanan kita geser. Ya, hasilnya seperti itu. Selain split vertikal, kita juga bisa melakukan split horizontal. Caranya sama, letakkan kursor mouse di pojok sampai berubah menjadi tanda plus. Lalu kalau tadi klik geser ke kiri, sekarang klik geser ke atas. Ya, seperti ini. Scroll mouse ke depan untuk zoom in, atau scroll mouse ke belakang untuk zoom out. Lalu untuk mengembalikan ke semula, misalnya untuk 2 editor ini, caranya geser mouse ke bagian sini, ke bagian tepi. Setelah kursor berubah menjadi panah seperti itu, klik kanan, lalu pilih join area, klik, lalu kita pilih editor mana yang akan dihilangkan. Misalnya yang akan dihilangkan editor bawah, maka panah ini harus mengarah ke bawah. Sebaliknya, kalau editor atas yang akan dihilangkan, panahnya harus mengarah ke atas seperti ini. Ya, kita pilih editor bawah aja yang dihilangkan. Setelah panah sesuai mengarah ke bawah,
lalu lakukan klik kiri pada mouse, klik, ya, editor yang di bagian bawah sudah dihilangkan. Biasanya orang melakukan split editor untuk menampilkan editor jenis lain di layar. Misalnya yang kiri tetap editor 3D view, sedangkan yang kanan diganti menjadi editor yang lain. Contohnya, yang kanan ini kita ganti ke editor lain, klik icon 3D view editor ini, lalu pilih misalnya Python console. Nah, seperti ini. Jadi melakukan split editor seperti sekarang ini, kita bisa melakukan pekerjaan modeling atau animasi nanti dengan lebih cepat. Karena dalam satu waktu kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih banyak. Di kiri berupa 3D video editor dan di kanan berupa Python console. Atau yang kanan bisa diganti ke editor lain sesuai kebutuhan nantinya. Ya, misalnya image editor ini. Ya, ini tadi adalah cara pertama melakukan split editor. Untuk melakukan cara kedua, kita tutup dulu editor yang ini, yang sebelah kanan ini. Caranya sama kayak tadi, letakkan kursor di tengah. Setelah berubah menjadi panah, lakukan klik kanan, lalu pilih join area. Pastikan panah mengarah ke kanan, ke arah editor yang akan dihilangkan, lalu lakukan klik kiri pada mouse. Ya. Lakukan scroll ke belakang untuk zoom out. Cara kedua melakukan split editor, misalnya sama untuk 3D view editor ini. Caranya geser mouse ke bagian bawah, ke tepi sini. Nah, setelah mouse berubah menjadi panah, lakukan klik kanan, lalu pilih vertical split atau horizontal split. Kalau vertical split seperti ini, klik. Nah, tentukan mau di mana splitnya, misalnya di bagian tengah-tengah sini. Ya, seperti itu. Atau kalau mau horizontal split, samalah, geser ke sini sampai berubah menjadi panah, klik kanan, lalu horizontal split. Ya, diposisikan misalnya di sebelah sini, klik. Ya, hasilnya sama. Kembalikan lagi. Join, hilangkan yang bawah. Join, hilangkan yang kanan. Untuk cara ketiga melakukan split editor adalah klik view di sini untuk 3D view editor, lalu pilih area, lalu pilih horizontal split atau vertical split. Hasilnya sama-sama yang tadi, yang cara kedua. Misalnya vertical split. Lalu untuk yang horizontal split, contohnya klik view lagi, area, horizontal split. Ya, sama. Kembalikan, tutup. Ya, ini adalah akhir dari video tutorial Blender part ini. Tadi kita sudah mengenal 20 jenis editor pada Blender, belajar cara mengubah editor, lalu mencoba melakukan resizing dan splitting editor, dan terakhir mengembalikan editor ke semula. Untuk mengikuti tutorial di video ini biar gampang, caranya bisa step by step. Jadi video di pause, lalu ditiru, kemudian video dilanjut, lalu di pause lagi, dan seterusnya. Jika ada bagian di part video ini hal yang kurang dimengerti atau tidak dijelaskan, berarti hal tersebut sudah dijelaskan pada video part sebelumnya. Jadi silahkan menonton video part sebelumnya atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Untuk link playlist lengkap tutorial Blender ada di deskripsi. Tonton juga video part berikutnya. Kita akan mengenal tentang workspace atau tempat kerja membuat modeling dan animasi, dan belajar melakukan customize workspace sesuai kebutuhan kita, agar membuat modeling dan animasi nantinya menjadi semakin menyenangkan. Ya, demikian. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.